Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi yang baik ini kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Bahkan nafas kehidupan kita boleh nikmati sampai pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas, mari kita menyediakan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Pagi yang baik ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, mendasari seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu respon hati. Sekali lagi tema firman Tuhan pagi hari ini, respon hati. Mari kita memperhatikan firman Tuhan bersama-sama di dalam Wahyu pasal yang ketiga, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini kita memperhatikan satu bagian firman Tuhan, bagaimana sebuah nasihat yang Tuhan sampaikan kepada orang-orang percaya yang ada di Laodikia. Orang-orang percaya yang ada di Laodikia adalah orang-orang percaya yang secara rohani mereka sudah jauh dari Tuhan. Bahkan firman Allah berkata bahwa mereka melupakan Tuhan. Mereka mengabaikan Tuhan. Karena segala yang mereka miliki secara lahiriah sudah cukup bahkan lebih dari segalanya. Mereka sampai-sampai tidak lagi membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, di tengah-tengah kondisi seperti inilah firman Allah di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20 ini. Tuhan berbicara kepada mereka. Tuhan ingin melihat respon hati dari orang-orang percaya yang ada di Laodikia. Mereka sudah tidak lagi memerlukan Tuhan, sudah tidak lagi membutuhkan Tuhan. Tetapi di dalam kasih sayangnya, di dalam kemurahan hatinya, Tuhan datang kembali kepada mereka. Tuhan yang mencari mereka. Untuk apa? Menyadarkan mereka betapa mereka memerlukan Tuhan di dalam hidup ini. Sekalipun mereka berlimpah-limpah secara lahiriah, itu bukan merupakan sebuah jaminan di dalam hidup mereka. Yang seharusnya menjadi jaminan di dalam hidup mereka adalah Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya Tuhan menghampiri mereka. Ketika setiap kita merespon Tuhan, dia berdiri di depan pintu hati kita, mengetuk pintu hati kita. Kita mendengarkannya, kita meresponinya dengan baik. Maka ada berkat yang akan kita nikmati di dalam setiap kehidupan ini. Berkat yang pertama yaitu pemulihan hubungan. Di dalam ayat yang ke-20 ini di sana dikatakan, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Ini bicara tentang sebuah pemulihan hubungan. Ketika segala sesuatu yang kita miliki membuat kita tidak lagi membutuhkan Tuhan, maka Tuhan akan apa? Terus berdiri di muka pintu hati kita, mengetuk pintu hati kita. Untuk apa? Dia ingin kembali menyadarkan kita perlu sebuah hubungan dengan Dia. Ini Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Tuhan rindu, Tuhan sendiri mau supaya apa? Setiap kita memiliki sebuah hubungan dengan Dia. Melalui respon kita mendengar suaranya. Mendengar ketukan
pintu hati kita ketika dia mengetuk. Sebagai orang-orang yang percaya, firman Allah berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Dengan jelas dikatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita memerlukan Tuhan, membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini. Jangan pernah kita menganggap diri bisa, mampu, kuat dan lain sebagainya dengan segala yang kita miliki. Tapi mari pagi hari ini, bukakan pintu hati kita. Meresponi setiap panggilan Tuhan dalam hidup kita. Meresponi setiap suara Tuhan di dalam hidup kita. Buka pintu hati kita, karena Tuhan ingin membangun sebuah hubungan dengan saudara dan saya. Yang kedua, ada berkat yang kita nikmati, yaitu apa? Kita akan sehidangan dengan Tuhan, makan bersama-sama dengan Tuhan. Bicara tentang apa? Berkat yang akan Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Dengan jelas di sana dikatakan, aku makan bersama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ada berkat. Berkat lewat apa? Sebuah persekutuan. Di dalam persekutuan kita menikmati berkat-berkat ilahi, berkat-berkat rohani yang akan Tuhan karuniakan dan limpahkan di dalam hidup kita. Tidak saja bicara berkat jasmani, tapi lebih daripada itu, yang terpenting bagi kita sekalian, yaitu berkat-berkat rohani. Ada sebuah persekutuan. Di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, maka segala yang menjadi kerinduan, pengharapan, pergumulan kita dalam sebuah persekutuan, kita makan dengan Tuhan, Tuhan dengan kita, maka kita tidak perlu khawatir menghadapi hidup ini. Kita tidak perlu takut menghadapi hidup ini, karena kita boleh ada bersama-sama, sehidangan dengan Tuhan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, jangan pernah membiarkan pintu hati kita tertutup. Jangan pernah membiarkan pintu hati kita terkunci. Bahkan mengabaikan suara panggilan Tuhan di dalam hidup ini. Bukakan pintu hati kita, maka kita akan senantiasa menikmati segala berkat-berkat ilahi di dalam setiap kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman Tuhan sudah kami dengar. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan bagi kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini, dan kami percaya penyertaan Tuhan sempurna kami nikmati sepanjang hari ini. Kami bersyukur melangkah bersama Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.